buku dari Albert Camus dan kawan-kawan yang berjudul Menulis Itu Indah. Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita garis bawahi ketika kita hendak menulis adalah mengapa sih kita harus menulis? Nah, apa orientasi kita dalam menulis? Apakah untuk orientasi finansial saja atau kebutuhan uang atau pekerjaan saja, misalnya bagi para penulis profesional ataupun bagi jurnalis atau bagi akademisi? Apakah kita hanya ingin mendapatkan cuan dari tulisan kita, atau mungkin kita ingin terkenal sehingga buku kita menjadi bestseller, laku di pasaran, dan kita mendapatkan banyak pengikut? Atau mungkin pula ada beberapa penulis yang orientasi menulisnya adalah untuk kebutuhan intelektual sehingga ia dapat berlaku adil pada akalnya. Namun ada tujuan yang lebih luhur dari ketiga tujuan tadi, yaitu ketika ia sampai kepada menulis karena ingin melakukan terapi seperti yang digagas oleh buku Writing for Therapy dari Naning Prawoto. Bahkan yang lebih tinggi daripada itu semua, seperti dalam buku Abdul Rahman yang berjudul Spiritual Writing, ternyata ada beberapa penulis atau tokoh-tokoh penulis yang menulis karena orientasi spiritual, dalam artian ia ingin bermanfaat di masyarakat dan kemudian menjadi pahala jariah untuk kehidupan selanjutnya. Nah, di sini kita harus garis bawahi bahwa kalimat orientasi menulis tersebut tidak bertolak belakang satu sama lain. Justru dapat kita jadikan satu padu sehingga kita dapat orientasi karirnya, dapat terkenal pula, sudah dapat berlaku adil pada akal, menjadi terapi mental kita untuk kesehatan, dan menjadi orientasi pahala jariah. Tapi tentunya yang menjadi fundamen dari semua orientasi tersebut adalah karena kita ingin mendapatkan pahala jariah atau bermanfaat bagi banyak orang. Nah, setelah mengetahui mengapa kita harus menulis, kita juga wajib memahami apa sih tanggung jawab kita sebagai penulis. Nah, tanggung jawab kita sebagai penulis dapat kita pelajari dari para penulis-penulis besar yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Karena tujuan utama atau tanggung jawab utama atau peran utama dari para penulis adalah menyampaikan kebenaran. Sehingga karakteristik yang wajib ada dari setiap tulisan adalah tulisan yang argumentatif atau tulisan yang mengandung kebenaran. Bisa dikata bahwa jika kita mengkalkulasi tulisan kita, 90%-nya harus memuat argumentasi. Sehingga sisanya dapat kita selipkan, misalnya syair atau puisi atau cerita-cerita fiksi, dongeng di awal tulisan, atau bisa juga retorika, bisa pula debat. Misalnya saya sementara membaca buku yang berjudul Humankind. Di situ dijelaskan bagaimana perdebatan antara para psikolog tentang hakikat kemanusiaan. Menarik sekali membaca buku yang di dalamnya terdapat perdebatan para penulis-penulis besar. Sehingga wajib juga sebagai seorang penulis kita memiliki referensi yang luas. Nah, tetapi yang perlu kita hindari dari tulisan kita adalah jangan sampai tulisan kita itu mengandung hoaks atau mengandung sesat pikir. Nah, dalam logika itu disebut sebagai paralogisme. Beberapa tulisan juga apakah disengaja atau tidak sengaja atau sekedar propaganda memuat hoaks atau hate speech atau informasi-informasi negatif lainnya, sehingga membuat pembaca menjadi alih-alih lebih tercerahkan justru terjerembab kepada jurang kebodohan. Nah, kalau begitu bagaimana sih tokoh itu dalam menulis? Nah, dalam buku ini banyak sekali penulis-penulis besar yang mengajarkan kita bagaimana ia menulis tulisannya. Yang pertama tentunya para tokoh dalam menulis itu dia memerhatikan setiap kata, sehingga kata-kata kunci ia gunakan kata yang tidak memiliki makna yang banyak atau memiliki sinonim yang membuat pembaca menjadi mengalami multitafsir. Utamanya pada awal dan akhir tulisan. Seperti kata Dale Carnegie bahwa akhir pidato atau akhir tulisan itu menjadi sentral dari pembicaraan. Tetapi jangan salah, di awal tulisan juga itu menjadi poin penting, karena apalagi kita sudah berada di zaman digital yang mana setiap 5 detik orang berpindah, sehingga tulisan kita di awalnya itu harus sudah memuat perhatian para pembaca. Nah, tips kedua bagi para tokoh dalam menulis adalah gunakan kaidah logika. Ini yang paling sering saya gunakan ketika saya mengalami writer's block. Misalnya kalau kita lagi buntu, aduh kata apa lagi ya yang harus saya tulis, misalnya ketika menulis resensi atau tulisan ilmiah lainnya. Kenapa tidak kita gunakan kaidah logika, misalnya relasi atau 4 perhubungan, bisa juga kausalitas, bisa juga
kita menerapkan paralogisme. Ada kaidah-kaidah logika yang dipelajari di Resensi Institute yang sangat relevan untuk kita terapkan dalam setiap tulisan kita. Nah, tips yang ketiga bagi para tokoh dalam menulis adalah tentunya memperbanyak referensi. Sederhananya kan prinsip berpikir yaitu mustahil memberi tanpa memiliki. Apa yang mau kita tuliskan, apa yang mau kita berikan dalam tulisan kita ketika kita tidak memiliki banyak referensi. Sehingga penting bagi setiap penulis untuk terus-terus memperbaharui referensinya, memperbanyak referensinya sehingga tulisannya menjadi sangat kaya. Kita ambil contoh buku yang sangat populer di Indonesia dalam hal ini buku Negara Paripurna Yudi Latif. Jumlah halaman buku tersebut sekitar 500-an halaman, tetapi referensi yang digunakan oleh seorang Yudi Latif itu sekitar 700 referensi buku. So, setiap satu lembarnya itu setara dengan membaca 1,5 halaman buku. Nah, ini menjadi salah satu tips dari para tokoh dalam menulis. Nah, yang keempat, jika kita mengalami writer's block, sesekali amatilah realitas sosial. Misalnya kita yang selalu berada di menara gading intelektual kita, kunjungilah pasar atau ke tempat nelayan atau ke pertanian. Seperti itulah yang biasa dilakukan oleh Soekarno sehingga dia menemukan gagasan Pancasila ataupun sekaliber gagasan politikus-politikus lainnya yang mereka temukan hanya dengan perenungan atau pengamatan terhadap realitas sosialnya masing-masing. Nah, tips yang kelima dari para tokoh dalam menulis adalah melakukan amalan-amalan spiritual. Kita tahu misalnya Murtada Mutahari ketika mengalami writer's block, ia kemudian melakukan sholat malam, ia kemudian berpuasa atau menamatkan Al-Quran sehingga aliran pengetahuan yang suci itu datang lagi ke dalam akalnya. Hal lain misalnya filsuf besar Islam juga yaitu Ibnu Sina ketika mengalami writer's block atau kesulitan dalam melanjutkan penulisannya, ia kemudian menziarahi makam Imam Rida yang ada di Persia. Nah, inilah yang menjadi pembeda kita dengan para penulis besar seperti itu. Mereka melakukan amalan-amalan khusus yang kemudian kita sebut sebagai spiritual writing untuk melancarkan proses penulisannya. Bahkan tidak jarang beberapa penulis besar atau ulama besar itu berpuasa sampai 40 hari untuk menelurkan suatu gagasan dalam tulisannya. Nah, terakhir, bagaimana sih menentukan tulisan yang baik? Nah, ini ada sedikit tips dari teman-teman di Resensi. Yang pertama, tulisan yang baik itu tentunya ditulis oleh penulis yang baik. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana mengidentifikasi penulis yang baik? Penulis yang baik selalu menulis dengan logis tentunya, referensi yang luas yang kedua, dan yang ketiga, ketika kita membaca tulisannya, selalu ada anggukan terhadap argumentasi yang dituliskan oleh penulisnya. Misalnya ketika kita membaca, oh iya juga ya, benar juga kata si penulis ini. Itu merupakan kuriozitas atau rasa ingin tahu yang terus bertumbuh karena kita membaca tulisan si penulis tersebut. Tips yang kedua untuk menentukan tulisan yang baik adalah ketika perilaku pembaca itu berubah. Pernah nggak teman-teman misalnya ketika membaca suatu buku lantas perubahan perilaku terjadi dalam dirinya teman-teman? Walaupun kebanyakan buku-buku yang mengubah perilaku kita itu buku-buku self-development maupun buku-buku agama. Tetapi jika ada satu buku yang membuat teman-teman mengubah perilakunya teman-teman, apapun jenis genrenya, buku itu merupakan karakteristik buku yang baik atau tulisan yang baik. Tips ketiga untuk menentukan atau mengetahui tulisan yang baik adalah tentunya karena ia laku di pasaran. Makanya teman-teman Resensi misalnya seringkali mengupdate referensinya melalui misalnya New York Times bestseller atau misalnya juga kita melihat goodreads.com, bagaimana lagi referensi-referensi terbaru atau yang terbaik. Kita juga seringkali mengunjungi Gramedia tiap bulan untuk mengupdate referensi kita. Karena seperti kata Yuval Noah Harari ya, kita harus berburu dengan relevansi dengan setiap zaman. Bahkan carilah buku-buku bestseller yang sekalipun penulisnya telah meninggal, bukunya masih tetap dicetak. Kita ambil contoh misalnya Dale Carnegie yang baru-baru dibeli oleh Resentor Vikram di Resensi Bookstore. Dale Carnegie menulis di abad 20, tetapi walaupun ia sudah meninggal sudah sedemikian lama, banyak sekali penerbit yang masih menerbitkan karya seorang Dale Carnegie. Itulah salah satu karakteristik dari buku yang baik. Nah, tips yang terakhir dari buku yang baik adalah ia diterbitkan oleh penerbit mayor. Atau kalau bukan penerbit mayor, banyak penerbit menerbitkan buku yang sama. Kita ambil contoh misalnya buku Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich.
banyak sekali buku Napoleon Hill bertebaran di setiap penerbit, mulai dari Gramedia, ada Bentang, ada Mizan. Padahal bukunya sama tetapi penerbitnya berbeda-beda. Itu salah satu ciri dari buku atau tulisan yang baik. Lihat pula berapa kali ia telah dicetak, dan tips tambahan tentunya melihat jumlah referensi dibagi jumlah halaman. Semakin besar skala tersebut, semakin baik tulisan tersebut pula. Sekira itu tips menulis atau menulis itu indah dari buku Albert Camus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?